Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Jangan lupa ya subscribe kami terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Kami hormati guru kita Ustaz Rizwan. Kami hormati guru kita Bapak Haji Ni'antian. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati jamaah Majelis Taklim malam Rabu Nurul Hikmah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahim dalam rangka menuntut ilmu Allah di mushola Nurul Hikmah. Mudah-mudahan niat dan langkah kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita diakui selaku umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa pada malam hari ini kembali kita dipertemukan setelah sholat maghrib berjamaah dan menyambut datangnya sholat isya. Kita menyempatkan diri dalam rangka Majelis Taklim untuk ilmu Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, rutinitas kita di malam Rabu ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saja kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah suratul Fatihah segala niat urusan kita senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniya wa qul yatina amalan sholihah sayyidina Mustafa sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mari saja langsung kita meningkat acara inti kita, yaitu tausiah agama atau kajian Islam yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Rizwan. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa yubashshirul mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Mushola Nurul Hikmah, jamaah Majelis Ilmu Nurul Hidayah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
Tak bosan-bosannya kita memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa kembali hadir di tempat ini, di tempat yang mulia untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, dan insya Allah nanti disempurnakan dengan sholat isya berjamaah. Tentunya besar harapan kita dari mulai kita tadi melek bangun pagi sampai malam ini, seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, amalan mutaqabbalan, amalan sakilan fil mizan. Salawat dan salam tentunya semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada sosok yang sangat-sangat kita cintai melebihi segalanya, yaitu baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in sampai umat akhir zaman. Dan insya Allah tentunya kita yang hadir di tempat ini bagian dari umat beliau yang senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak dan pantas mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya al-faqir ilallah berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Karena takwalah bekal yang paling utama mengarungi dua kehidupan, baik kehidupan dunia apalagi kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan takwa pula lah yang akan menjadi nilai dan harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus memaksakan diri, ya. Mulazamatu majlis zikri, mulazamatu majlis ilmi, memaksakan diri untuk hadir senantiasa di majlis zikir, di majlis ilmu, ya. Karena mengingat keutamaan dan keistimewaan majlis ilmu yang sering diulang-ulang, yang sering disampaikan betapa dahsyatnya majelis ilmu. Dan orang yang paling beruntung itu adalah orang yang senantiasa bisa memaksakan diri, bukan menyempatkan, ya. Kalau menyempatkan itu sisa biasanya, sisa dari pasar, sisa dari kantor, sisa dari rumah, sempet-sempetin deh. Tapi ini mah memaksakan diri, artinya kita mengutamakan majelis ilmu. Karena pilihannya menurut sebuah riwayat dari Imam At-Tabrani atau Al-Baihaqi itu pilihannya cuma 4. Boleh milih 4, jangan milih 1. 4 istri bukan, ya. Milih 4 itu yang pertama, kata riwayat ini, kata sebagian ahli hadis, ini bukan hadis tapi asar gitu, ya. Riwayat yang sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi yang pertama itu kun aliman, jadilah kalian alim, ya. Yang pertama, pilihan pertama itulah jadilah ulamanya, jadilah ustaznya, jadilah kiainya, jadilah ajengannya, jadilah gurunya. Gitu. Dalam ilmu apa? Semua ilmu. Karena yang disebut dengan ilmu agama itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti ilmu tentang syariat saja, ya.
ilmu tentang menjahit juga kalau mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ilmu agama. Ilmu jualan pun kalau mendekatkan diri kepada Allah itu juga ilmu agama. Bahkan ilmu ngojek pun kalau itu mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ilmu agama. Jadi dalam Islam itu tidak ada dikotomi. Dikotomi itu pembedaan yang tajam. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Nggak ada sebenarnya. Yang disebut ilmu dalam Islam itu adalah segala sesuatu pengetahuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Misalnya kita punya istri ya, kita tahu ilmu tentang istri. Dan ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ilmu itu adalah ilmu agama. Ilmu apa saja kecuali ilmu sihir ya. Kalau ilmu sihir atau ilmu tenung, ilmu santet, nah itu mah jelas kerjasamanya dengan iblis ya, itu dengan jin ifrit, jin kafir. Kalau ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah ilmu agama. Ilmu kedokteran bisa disebut ilmu agama kalau ilmu kedokteran itu bisa mendekatkan, menyembuhkan seseorang. Kan orang ibadah itu harus sehat kan? Bagaimana mungkin orang bisa ibadah kepada Allah, bisa sholat, bisa bayar zakat, bisa saum, bisa haji, bisa umroh, dan bisa ibadah yang lainnya kalau tidak sehat? Kita kebetulan ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang dokter misalnya. Kita beri edukasi tentang kesehatan sehingga orang tersadarkan bagaimana pola hidup sehat, bagaimana pola makan sehat, pola istirahat sehat, pola obat sehat. Maka kemudian orang menjadi sehat. Dengan sehat kemudian mereka mudah beribadah kepada Allah. Maka ilmu kedokteran itu adalah termasuk ilmu agama. Orang ibadah juga harus kenyang ya. Masa ibadah sampai lapar, pingsan. Kemudian kita meracik makanan. Makanan sehat dijual. Orang-orang menjadi sehat dengan makanan yang kita jual. Maka kemudian orang sehat pula ibadahnya. Maka insya Allah ilmu tentang makanan itu juga bagian dari ilmu agama. Karena mendekatkan orang kepada Allah. Itu pilihan pertama itu adalah kun aliman. Jadi harus apa istilahnya itu, expert ya di bidangnya masing-masing. Karena tiap orang itu kemampuannya kan beda-beda. Tidak semuanya berbakat jadi ustadz, tidak semuanya berbakat jadi dokter, tidak semuanya berbakat jadi insinyur, tidak semuanya berbakat di bidang yang sama. Pasti orang itu beda-beda ya. Kebayangkan kalau seluruh dunia ini isinya ustadz semua. Siapa yang mau diceramahin ya gitu. Atau dokter semua. Ya siapa yang mau diobatin. Ya. Atau ngojek semua, siapa penumpangnya gitu ya. Atau dagang semua, nah siapa yang belinya. Nah gitu. Memang itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan corak perbedaan kehidupan manusia agar satu sama lain saling bekerja sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harus expert di bidangnya, dan dengan ilmu yang dia kuasai dia mampu mengantarkan ilmu itu kepada lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak bisa jadi ulamanya, pilihan yang kedua adalah al-muta'alliman atau yang belajar. Ya, jadi muridnya. Jadi punya hasrat dan niat yang kuat terhadap ilmu. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro ya, Bapak Pendidikan Indonesia, semua kita adalah guru, semua kita adalah murid. Orang disebut pintar itu karena terus belajar. Orang menjadi bodoh karena berhenti belajar. Jadi semua kita adalah guru, semua kita adalah murid. Kita kan berguru dulu kepada orang tua kita. Melihat orang tua kita makannya pakai tangan kanan. Oh kalau masuk WC orang tua kita itu
mendahulukan kaki kiri. Oh, kalau di kamar mandi itu orang tua kita nggak pernah nyanyi-nyanyi gitu. Kita belajar. Terus kita pun jadi guru dari anak-anak kita. Begitu selanjutnya. Maka pilihan yang kedua itu adalah au muta'aliman, atau jadilah seorang pembelajar. Artinya menjadikan segala sesuatu sebagai wasilah untuk belajar. Belajar itu yang formalnya memang di sekolah, ya, tapi yang informalnya kita belajar bisa dari apa saja dan di mana saja. Bahkan dari daun yang jatuh, daun kering yang jatuh dari pohonnya, kita bisa belajar. Konon katanya kan, kita diajari di sekolah itu Isaac Newton, penemu teori gravitasi, itu belajarnya dari pohon apel yang jatuh. Ya. Kenapa nggak pohon duren ya? Karena mungkin di Eropa nggak pohon duren. Ya gitu. Ya gitu. Dia belajar. Oh, kenapa ya? Buah itu kalau jatuh ke bawah nggak ke atas. Diteliti, lahirlah teori gravitasi. Itu kan belajar dari ya gitu. Seperti siapa? Penemu lampu pijar, Alva Edison, Thomas Alva Edison. Itu di sekolahnya diusir sama gurunya. Kenapa? Karena dianggap bodoh. Bahkan dianggap, mohon maaf, idiot. Ya. Karena belajar nggak masuk diajarin ini nggak nyambung, diajarin ini nggak nyambung. Akhirnya disurati orang tuanya. Ya, isi suratnya menyatakan bahwa anakmu itu nggak berguna, ya, sekolah percuma lah istilahnya. Ajarin aja sendiri. Dianterin lah sama Thomas Alva Edison itu ke ibunya. Ini dapat surat dari gurunya. Dibaca oleh ibunya, kata anaknya, kata Thomas, apa isinya? Kata guru kamu itu terlalu pintar di sekolah dan bu guru menyerah ngajarin kamu, maka dia menyuruh ibu ngajarin kamu sendiri. Begitu. Ini ibu yang hebat. Ya, isi suratnya tidak disebutkan, ya, untuk membangkitkan semangat belajar anaknya. Akhirnya dia dididik oleh ibunya sendiri. Ya. Konon kabarnya dia menemukan 700 hak paten. Ya. Salah satunya adalah lampu pijar. Jadi kapanpun, dimanapun kita bisa muta'aliman, belajar. Apalagi sekarang era digital, ya. Tinggal klik, ya. Mau informasi tentang apa saja tinggal klik, ya, dan tinggal beli kuota tentunya. Karena kalau diklik nggak ada kuotanya nggak nyambung. Klik-klik doang. Nah, gitu. Kita bisa belajar tentang apa saja, ya. Bahkan seseorang bisa menghasilkan miliaran dari hal yang sepele, ya, melalui era digital itu, ya. Kalau kita apa sih orang begini, tapi ternyata dicek hasil dari dunia digitalnya miliaran. Padahal kalau kita lihat, gini doang kita juga bisa. Artinya kesempatan di zaman digital ini terbuka luas. Orang bisa belajar apa saja. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, au mustami'an. Kalau belajar kalau jadi ulama nggak terlalu mampu, jadi pembelajar juga nggak terlalu semangat, minimal jadi mustami'an, ya. Menggunakan alat pendengarannya untuk mendengar informasi. Kalau ngebaca makin bingung, kata profesor ini, kata profesor ini kok beda-beda. Tapi dia tidak putus asa untuk mendengarkan informasi. Akhirnya dia banyak informasi. Ya, minimal mendengarkan. Akhirnya kita tahu kan mustami'an. Atau pilihan yang keempat, muhibban, ya, menjadi supporter, menjadi bobotoh, kalau bahasa Persibnya, ya, menjadi pendukung
segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Ya, berpikir tidak mampu, belajar juga kekuatan pikirannya terbatas, mendengar juga mungkin pendengarannya terganggu, minimal muhiban ya, menjadi supporter ya, bantu logistik, bantu akomodasi atau bantu apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mendukung ilmu. Tapi kata riwayat ini wala takun homisan, jangan jadi yang kelima. Jadi ulamanya nggak mau, belajar nggak mau, dengerin nggak mau, mendukung juga nggak mau. Nah, ini yang kelima itu adalah jadi buzzer nih, jangan ya, menjadi nyinyiran gitu ya, yang nyinyir gitu kan. Nah, ini jangan patahlik maka engkau akan celaka. Jadi pilihannya 4, jangan memilih yang kelima. Artinya segala potensi yang kita miliki, segala kesempatan yang kita miliki, segala metode yang kita miliki, segala wasilah yang kita miliki untuk sampai kepada ilmu kita manfaatkan. Karena sebagaimana disebutkan, orang yang berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin untuk mendapatkan ilmu, itu sebenarnya orang itu sedang mempermudah dirinya menuju ke surganya Allah. Berarti semakin banyak usaha yang dilakukan untuk meraih ilmu, bahkan menjadi expert, berarti orang tersebut sedang membangun jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sehingga ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuan kita. Ya, minimal ya kita mengajaklah anak kita atau keluarga kita untuk hadir di majelis ilmu. Jadi mulai pertemuan-pertemuan selanjutnya, ajaklah yang bisa diajak ya, untuk menyemarakan majelis ilmu kita. Jadi jangan kalah jumlah dengan malaikat. Kita masih banyak jumlah malaikatnya dibanding dengan jumlah manusianya ya. Karena mengajak juga kan nilainya sama kan, mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang sama dengan pelakunya. Artinya memang kita dituntut untuk berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan agar majelis ilmu yang kita miliki itu jangan sampai bubar gitu ya. Kita punya tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab ustadznya gitu ya. Kalau ustadznya nggak hadir ya jangan bubar pengajiannya. Ya isi aja dengan apa saja. Karena itu tadi ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, nah, itu ilmu agama. Expertnya di bidang apa? Terangin aja itu. Gitu ya. Nggak terpaku harus menyampaikan ayat atau hadis. Minimal majelis ilmu yang kita punya ini tidak sampai bubar gitu. Baiklah, itu dua wasiat yang senantiasa saya sampaikan dalam kesempatan majelis ilmu untuk memperkokoh semangat kita dalam rangka itu tadi, meningkatkan ketakwaan yang otomatis meningkatkan keilmuan kita. Karena amal itu harus dengan ilmunya dan ilmu juga harus diamalkan. Jadi dua sisi mata uang antara ilmu dan amal. Orang tidak mungkin bisa beramal tanpa ada ilmu. Dan ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi sia-sia. Jadi kewajiban kita itu ya itu tadi, beramal dan berilmu.
Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.